Apa yang kamu pikirin ketika kamu dengar kata kalori defisit? Apakah kamu cuma mikirin diet, ngatur makan? Kalau pikiranmu cuma demikian, kamu harus nonton video ini sampai habis. Oke, hari ini kita akan membahas miskonsepsi di mana orang itu mengira kalau kita ngomongin defisit kalori, itu tandanya pasti disuruh diet. Coba komen di bawah ya, menurut kamu bener nggak soal ini? Defisit kalori itu tandanya disuruh diet. Sekali lagi, sampaikan pendapatmu di komen ya, kutunggu. Pause dulu aja videonya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih yang sudah komen, sekarang kuutarakan pendapatku ya. Menurutku, kalau defisit kalori diartikan sebagai menyuruh seseorang untuk diet, itu adalah salah, miskonsepsi. Ingat, defisit kalori itu adalah keseimbangan energi. Energi yang masuk dibandingkan dengan energi yang keluar. Energi masuknya dari makanan dan minuman yang kamu konsumsi. Energi keluarnya dari penggunaan energi untuk melangsungkan berbagai fungsi tubuh dan untuk berbagai aktivitas fisik. Nah, berarti sebenarnya kalau mau defisit kalori, ada dua variabel yang bisa diatur. Antara energi masuknya yang diatur, atau energi keluarnya yang diatur. Mengatur energi masuk, ya lewat diet, ngatur makan. Mengatur energi keluar, ya perbanyak beraktivitas. Jadi sebenarnya ketika kamu mau defisit kalori, kamu nggak harus langsung kutak-kutik makananmu. Apabila kamu merasa gaya hidupmu ini sangat tidak aktif, seharian cuma duduk dan rebahan, nggak pernah olahraga, ya maksimalkan dulu aja di sini, perbanyak gerak dulu. Ini penting, karena sebenarnya ngomongin masalah kegemukan, rendahnya aktivitas fisik ini juga merupakan kontributor yang besar. Apalagi zaman now, itu sudah muncul dua hal, teknologi yang menghemat waktu dan teknologi yang menghabiskan waktu. Yang menghemat waktu, dulu emak-emak kalau nyuci pakaian mungkin harus ngosek baju satu-satu gitu ya, jemur satu-satu. Sekarang ada mesin cuci, tinggal pencet mesinnya yang kerja. Mau laundry juga bisa. Dulu mau makan ya, emak-emak kudu masak dulu, atau beli di luar ya, harus jalan kaki dulu gitu. Sekarang pencet HP aja, Mang Ojek yang datang. Bahkan ya mungkin pesan makanan pas makan siang, kerjanya di apartemen yang tinggi kantor gitu ya, Bang Ojeknya yang naik ke lantai atas tuh. Dulu kegiatan mungkin masih banyak yang memerlukan aktivitas fisik. Ngobrol, bersosialisasi sama temen harus ketemu. Sekarang mah tinggal telepon, video call, beres. Lalu teknologi yang menghabiskan waktu. Dulu anak-anak kalau jam istirahat atau pulang sekolah atau setelah sampai di rumah seperti itu ya, mainnya gobak sodor, betengan, futsal, basket. Sekarang scrolling TikTok berjam-jam, main HP sosmedan, nonton TV sambil nyemil, main FF. Ya memang, teknologi zaman sekarang ini benar-benar seolah memanjakan kita. Nggak pengen lepas dari layar HP ataupun laptop. Di situ aja nggak gerak seharian. Sejak adanya internet, mungkin zaman dulu kita nggak makan baru mati. Zaman sekarang kayaknya kalau nggak ada internet gitu ya, udah berasa mati. Dari segi pekerjaan utama pun juga, terjadi penurunan pekerjaan yang membutuhkan aktivitas berat. Karena lama-lama ya, semua digantikan oleh mesin dan juga program. Ini semua sudah dimulai sejak zaman revolusi industri. Banyak yang otomatis sekarang. Yang melakukan pekerjaan-pekerjaan berat dan repetitif itu diganti oleh mesin. Manusia jadi operatornya doang. Apalagi sekarang udah OTW industri 5.0 katanya, yang udah mulai menerapkan artificial intelligence. Jangan-jangan, lama-lama, manusia pun nggak perlu mikir lagi, yang mikir jadi robot. Padahal, mayoritas orang itu bekerja menghabiskan sepertiga waktu dari harinya. Sekitar 8 jam kan ya kita itu bekerja. Sepertiga harinya ini tidak aktif. Terus, sepertiga sisanya buat tidur, dan sepertiga sisanya tadi, yaitu buat main HP sama nonton TV. Seharian nggak aktif sama sekali. Semua hal ini mengakibatkan apa? Ya energi keluar kita jadi menurun, kalori yang terbakar dari kegiatan sehari-hari jadi makin sedikit. Hal ini ditambah dengan makanan zaman now ini banyak yang padat energi, tersedia di mana-mana dan harganya murah-murah. Alhasil jadi mudah surplus kalori dan berkontribusi ke kegemukan tadi. Itu semakin sedikit energi keluar kamu, ada beberapa kesulitan saat diet yang akan kamu alami. Coba kita lihat ya kasusnya si Marsinah yang mageran tapi mau diet. Marsinah ini cewek, usia 25-an, 155 cm tinggi badannya dan berat badannya 60 kg. Kita lihat apa kekurangannya sih mageran saat berdiet. Yang pertama, kekurangan dari kemageran Marsinah saat berdiet adalah nanti dietnya itu harus mepet BMR asupannya. Coba kita cek deh ya, kebutuhan energinya Marsinah pakai aplikasi hitung kalori dan dimasukkan aktivitas fisiknya sedentary. Akan terlihat di sini jarak antara kebutuhan kalori harian Marsinah dibandingkan dengan BMR-nya hanya sedikit. Ingat, BMR ini adalah energi yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan fungsi-fungsi vitalnya, seperti jantung berdetak, paru-paru bernafas, untuk menjaga suhu tubuh, dan lain sebagainya.
Nah, karena jarak ini tipis, ketika kamu motong kalori agak banyak sedikit, misalnya motong 20% gitu ya untuk defisitnya ya, ini sudah di bawah BMR, resiko lemes. Apalagi kalau kualitas makanannya nggak bagus, gizinya kurang, rentan menurunkan imunitas juga. Gak heran kan banyak orang yang meriang habis motong kalori. Lalu kekurangan yang kedua, progresnya akan terasa lambat. Kenapa? Karena ya hanya bisa motong sedikit kalau defisitnya nggak mau makan di bawah BMR. Misal nih ya, makannya di atas BMR gitu ya, motong kalorinya 200 kalori aja. Nah, asumsi di atas kertas, 1 kg lemak itu 7.700 kalori, nanti Marsina akan merasa progresnya sangat lambat. Karena 1 bulan aja, 1 kilo nggak ada itu turun lemaknya. 200 kalori untuk mencapai 7.700 kalori itu membutuhkan hampir 40 hari. Nah, aku perlu tekankan di sini sebenarnya ini hal yang oke-oke aja, fine-fine aja. Defisit sedikit itu nggak apa-apa, memang nanti akan lebih lama waktunya, tapi masa ototmu akan lebih terjaga dan bisa lebih makan banyak, jadi lebih enjoyable seperti itu. Tapi dalam case ini, kita akan ngomongin orang sedenter nih ya, orang yang nggak banyak gerak. Ya orang sedenter itu kan nggak ngelatih otot juga, mereka nggak olahraga. Jadi sama aja tetap akan ada resiko penurunan otot meskipun defisitnya sedikit. Apalagi kalau kualitas dietnya nggak bagus dan kadar lemaknya sudah tidak sebanyak orang obesitas. Dan terkadang untuk orang yang baru memulai, turun lambat, slow, itu menurunkan self-efficacy. Alias dia jadi nggak yakin tuh apakah yang dilakukannya benar. Sering kan nemu orang yang ngeluh, kok lambat ya turunnya ya? Terus jadi berkurang motivasinya dan dietnya jadi berhenti putus seperti itu. Inilah kelemahan dari diet yang defisitnya nggak terlalu signifikan. Lalu pernah dengar nggak soal adaptive thermogenesis? Yakni setelah berdiet, ada kemungkinan BMR kamu akan turun setelah beberapa waktu. Jadi si Marsina ini nanti kebutuhan kalorinya lama-kelamaan akan menurun seiring jalannya waktu dia berdiet. Akibatnya apa? Ya poin-poin tadi akan makin menyedihkan lagi. Progresnya terasa makin lambat lagi, sampai-sampai terasa stuck seperti itu ya. Terus makannya jadi hanya bisa lebih sedikit lagi. Repot, ini tentu tidak mudah dilakukan. Jadi, mengutamakan peningkatan aktivitas fisik dulu itu merupakan strategi yang sangat baik, karena nantinya juga akan membuat defisit kamu jadi lebih mudah. Plus, manfaat gaya hidup aktif itu nggak cuma di berat badan aja, nggak cuma untuk bakar kalori aja, tapi di kesehatan secara umum. Nah, kamu bisa pakai 4 panduan ini aja ya, supaya aktivitas fisikmu bisa semakin meningkat. Tidak perlu langsung semua dieksekusi, perlahan-lahan aja, satu-satu dilakukan itu nggak apa-apa. Yang pertama, coba deh perbanyak jalan kaki di kegiatan sehari-hari. Jadi misal pergi-pergi, parkirnya di tempat yang agak jauh, biar jalan kakinya makin banyak seperti itu ya. Di kantor, milih naik tangga daripada lift. Kalau weekend, milih ke tempat yang alam-alam gitu ya, yang bisa bikin langkah kakinya meningkat juga. Atau mungkin nge-mall juga nggak apa-apa tuh, bisa bikin langkah kaki naik tanpa terasa. Di kantor, kalau banyakkan duduk, tiap 1-2 jam berdiri dan jalan-jalan sebentar 5 menit. Ini secara kumulatif akan meningkatkan langkah kakimu dalam sehari. Lalu yang kedua, miliki hobi-hobi aktif atau kegiatan produktif yang aktif juga. Misal, suka dance, suka joget seperti itu ya, buat di-upload di TikTok, IG Reels, ataupun YouTube Shorts. Itu sebenarnya juga bantu kamu aktif loh. Berkebun, bikin kebun kecil di rumah, bikin kita tiap hari rajin nyiramin dan lihat-lihat seperti itu ya. Atau mungkin melihara ikan sekalian, jualan ikan hias bisa juga tuh kan ya, nanti jadi bisnis sampingan seperti itu. Atau sekedar tiap sore main sama hewan peliharaan di komplek perumahan. Ini semua akan bikin kamu makin aktif. Plus, dari kegiatan seperti ini juga membuat waktumu terisi, karena kadang kalau bosan nggak ngapa-ngapain, beberapa orang jadi cari makan. Lalu yang ketiga, terapkan latihan beban minimal 2 kali seminggu, dan latih otot di seluruh tubuhmu. Latihan beban ini berguna untuk meningkatkan massa otot kamu dengan efektif. Massa otot sendiri akan membuat kamu lebih bugar, dan kalau kamu lebih bugar, kamu juga akan lebih aktif di kegiatan sehari-hari, karena kamu bisa melakukan lebih banyak hal. Selain itu, meningkatkan massa otot juga akan membuat BMR kamu naik. Jadi kamu nggak ngapa-ngapain pun, nantinya kamu akan membakar kalori lebih banyak daripada orang yang massa ototnya rendah. Lalu yang keempat, kamu juga boleh melakukan gerakan aerobik atau kardio. Disarankan waktunya seminggu sekitar 150 menit. Kardio ini baik untuk kesehatan jantung, dan termasuk olahraga yang efektif untuk meningkatkan energi keluar. Nah dari 4 hal tadi, nggak harus kok kamu lakukan semuanya langsung di awal. Bisa perlahan aja. Si Marsinah yang sebelumnya sehari-harinya pekerja kantoran, mageran, berangkat pagi menerjang macet dan pulang matahari sudah mau terbenam, capek seperti itu ya, dan waktu santainya terbiasa melepas lelah nonton drama Korea, tentu tidak bisa tiba-tiba jadi si Marsinah yang bangun pagi, jalan kaki dulu 10.000 langkah sebelum kerja, pulang kantor nge-gym dulu, dan bercocok tanam seperti itu ya setelah sampai rumah. Nggak bisa seperti itu, pasti butuh waktu juga. Jadi bisa dimulai perlahan, dibangun dulu kebiasaannya. Misal coba tiap bangun pagi jalan kaki dulu 10 menit. Lalu pulang dari kerjaan bisa workout tuh full body 3 kali seminggu.
Sudah start dari sini dulu. Nantinya setelah ada rutinitas terbentuk, mulai optimalkan perlahan seperti itu. Memang, pada akhirnya kita perlu melakukan keduanya, memiliki pola makan yang baik dan juga memiliki gaya hidup yang aktif juga. Terkadang saya dengar orang bilang 80% di pola makan, 20% di olahraga. Buat saya ini agak nggak jelas angkanya dari mana seperti itu. Karena ini dua hal yang berbeda yang seharusnya tidak dibanding-bandingkan. Harusnya ya 100% atur pola makan sebaik mungkin dan 100% atur aktivitas fisik seoptimal mungkin. Dan yang terpenting 100% menikmati hidup sebisa mungkin. Jadi paham ya, ngomongin defisit kalori jangan mikirin dietnya doang. Pikirin juga aktivitas fisik kamu. Salah kalau kamu mikir semuanya cuma soal diet. Oke? Nah, next video kita akan bahas soal fenomena adanya pantangan-pantangan makanan tertentu saat defisit kalori. Bener nggak sih? Tunggu jawabannya ya di video selanjutnya. Thank you yang sudah nonton sampai akhir. See you ya di video selanjutnya.